Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas request yang baru ya teman-teman ya. Karena ini sudah memasuki minggu baru, tanggal 29. Saya akan membahas request dari tanggal 21 sampai 27 dan ada 20 saham yang di request. Paling banyak Indi dan Coal, yang lainnya ini sama-sama satu. Nah, buat teman-teman yang saya tidak bold itu saya sudah pernah bahas. Jadi teman-teman silahkan search aja analisa saham titik naik level gitu ya. Nanti bisa ketemu. Untuk yang berwarna kuning ini yang prioritas saya akan bahas karena belum pernah saya bahas. Ya, hari ini saya akan bahas saham yang paling banyak di request yaitu Indika Energy. Ya, di tanggal 29 Januari Indika Energy ada di harga 1365 ya. Saya sudah pernah membahas saham Indika Energy ini terakhir tanggal 22 Mei 2023. Oke, seperti biasa nanti kita akan update dari yang pertama kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, kemudian fundamental kita cek profil company yang terupdate, kinerja perusahaan terupdate, valuasi sahamnya saat ini seperti apa, pembagian dividen selama ini gimana, dan kesehatan finansialnya saat ini. Kemudian dari seasonality kita akan cek ya biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini berpotensi untuk naik. Dari bandarmologi kita cek struktur sahamnya, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan retailnya seperti apa, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham auditnya seperti apa. Dan secara teknikal nanti kita akan bahas review pola teknikal bulan Mei yang sudah saya bahas, kemudian teknikal saham kedepannya kira-kira seperti apa. Oke, kita mulai yang pertama dari IPO 2008 dengan harga IPO-nya 2950, harga saat ini 1365. Itu kalau teman-teman beli sejak IPO 2008 dan tidak diapa-apain ya, asetnya teman-teman tinggal 46,3%, tidak termasuk dividen. Ya, untuk 10 tahun terakhir kalau kita lihat jangka panjang 10 tahun naik ya 143,75%. Namun kalau kita lihat ya sejak 5 tahun terakhir ini banyak floating minus ya, semuanya bahkan floating minus, dan di tahun 2024 ini juga year to date 4,88 minusnya ya. Harga tertinggi tahun terakhir 2.800 dan terendahnya di 1.355. Jadi harga saat ini lebih mendekati harga terendahnya dalam setahun terakhir. Nah, ini profil company-nya Indika Energy, dia bidang usahanya pertambangan ya, subindustrinya produksi batu bara. Ini teman-teman ya, masih sama dengan video saya sebelumnya bahwa Indika Energy yang dulu itu ini yang saat ini ya, dia kemampuannya di rantai batu bara ya, ada jasanya juga, kemudian ada infrastruktur energi, jadi semuanya terkait dengan batu bara. Nah, ke depan karena batu bara ini memang sudah digadang-gadang akan digantikan dengan energi terbarukan, jadi ya wajar kalau perusahaan batubara mulai menatap masa depan dan melihat perubahan bisnisnya ke depan. Dia akan mulai, dan ini sudah jalan, logistik dan infrastruktur, ya, kemudian mineral, ya, bisnis hijau, ada ventura digital dan lain-lain, ya. Jadi ke depan akan berubah secara perlahan, teman-teman ya. Jadi memang jangka panjangnya memang akan seperti itu Indika Energy ya, akan berubah ke energi terbarukan. Dan ini update yang mineral, teman-teman ya. Mineral ini ada pertambangan emas tadi, teman-teman ya. Ada penambahan 72% saham menjadi 100% ya. Jadi di akuisisi total ya. Kemudian ini sudah mendapatkan pendanaan dari konsorsium bank juga ya. Satu PT Masmindo yang tadi dari salah satunya mineral untuk kedepannya. Bauksit juga sama, akuisisi 100%, kepemilikan PT Meko Metal Mining ya. Ini ada di Kalimantan, kapasitas produksinya 1 metrik ton per tahun. Kemudian ada ini juga Energi Nusantara Rockio ya. Ini nikel teman-teman ya. Rockio volumenya ini 44.000 WMT biji nikel. Ya, ini untuk mineralnya. Kemudian untuk bisnis hijaunya dia ada tenaga surya ya, solar panel teman-teman ya. Kemudian ada Indika Nature ya, untuk produksi wood pellet atau biomasa dan potensi untuk apa carbon credit trading ya, karena sekarang kan ada carbon trading juga teman-teman ya. Kemudian ini ada kendaraan listrik ya, ada dua ya, Alfa, kemudian dia ada Foxconn juga ya. Jadi ini kira-kira gambaran kedepannya dan sesuai dengan
visinya atau tujuannya jangka panjang, dia lepas atau mendivestasi bisnis batu baranya yaitu MBSS dan Petrosea ya. Oke, ini adalah laporan keuangannya di kuartal 3 2023 ya, di mana meskipun tadi sudah arahnya ke sana, namun saat ini memang masih paling besar ada di batu bara, teman-teman ya. Dan memang kebanyakan ini ke luar negeri ya, penjualan batu baranya. Ya, kalau kita lihat per sektornya, ini sumber daya energi atau batu baranya masih mendominasi ya. Ada 2 miliar juta US dollar. 2 miliar US dollar, sorry. Ya, 2 miliar US dollar. Jasa energinya sudah terbesar kedua. Kalau kita lihat untuk future-nya, logistik infrastruktur ini masih jauh sekali ya. Mineral, bisnis hijau, Ventura Digital ini masih jauh sekali kontribusinya. Namun kalau nggak salah tadi ada target di tahun 2025 itu menjadi 50% ya, yang sini ya. Kalau nggak salah 2025 ya. Nah, kalau kinerjanya ini masih sama ya, dari sampai tahun 2022 ini naik karena 2022 memang batu bara lagi booming. Ya, pastinya naik semua. Kemudian kalau kita cek di annualize 2023 ini memang berpotensi turun kembali ke 2021 ya annualize-nya, namun profitnya lebih tinggi ya dibandingkan 2021. Ya, jadi ini masih oke, dia kinerjanya kembali ke 2021 namun pelabanya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, kalau kita lihat ini laba gross-nya turun, namun kalau kita lihat di sini netnya naik teman-teman ya, netnya naik di 2023 ini dibandingkan 2021 tadi ya, kalau kita lihat kan, karena pendapatannya mirip namun labanya lebih tinggi karena laba bersihnya lebih meningkat. Dan kalau kita lihat di sini ada satu anomali ya, di mana tahun 2017 itu laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usaha dan laba kotor. Ya, setelah saya cek ini memang ada keuntungan dari revaluasi teman-teman ya, tahun 2017 ini 384 juta US dollar ya, ini nilai wajar atas investasi di KJA. Nah, ini tentu saja tidak ada uang cashnya ya, hanya bersifat revaluasi ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada ini ya masih merugi teman-teman ya pada saat 2017. Oke, ini adalah update kinerjanya untuk secara nominal. Pendapatannya di 9 bulan pertama 2023 turun jauh 25,4%, dan bahkan laba bersihnya turunnya lebih dalam lagi yaitu minus 68,5% ya. Jadi selain pendapatannya turun, labanya juga turun teman-teman ya di 2023 ini. Nah, untuk valuasinya seperti apa pada saat video ini dibuat? Ini valuasinya di bawah rata-rata namun bukan yang paling rendah ya. 0,38, namun rata-ratanya 0,6, namun bukan paling rendah karena 2015 ini pernah sampai 0,06 ya teman-teman ya. Ini 0,31, 0,35 ya. Namun ini masih di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Untuk pernya ini juga tadi ada sempat negatif, jadi susah ya untuk ini masih di atas rata-rata ya, karena beberapa kali rugi ya teman-teman ya. Bahkan 2017 pun harusnya rugi juga ya, karena tadi ada revaluasi aset ya. Jadi ini kita nggak bisa valuasi menggunakan PER ya, paling bisanya cuma PBV. Untuk earning yield juga kalau kita lihat saat ini tinggi sekali ya, earning yieldnya 27,2%, rata-ratanya tapi minus teman-teman ya, rata-ratanya minus 9,6%. Jadi lebih sering minusnya teman-teman ya, lebih sering minusnya dibanding profitnya. Kalau kita lihat minusnya ini 1, 2 dalam 10 tahun terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali minus, 4 kali positif ya. Jadi rata-ratanya ini minus. Kebetulan saat ini sedang tinggi, namun paling tinggi memang 2022 yaitu pernah 49,4%, earning yield-nya paling murah. Nah, secara data ini tetap masih terbilang murah ya, 27,2%, di mana harga wajarnya kalau kita hitung menggunakan book value 3.607 saat ini, itu harga wajarnya untuk earning yield di 10-15% ada di price to book value 0,69 sampai 1,03. Atau kalau kita konversi ke harga tinggal dikalikan saja dengan BV-nya itu 2.400 sampai 3.700 harga wajarnya teman-teman ya. Dimana harga saat ini 1.365 itu terdiskon 45 sampai 63% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini tidak rutin membagikan dividen, namun kalau kita lihat beberapa tahun terakhir memang sedikit rutin ya teman-teman ya.
Sedikit rutin namun tidak rutin ya, tapi sering ya, lebih sering. Dan kalau kita lihat yieldnya tambah ke sini tambah lumayan besar teman-teman ya, tambah lumayan besar, sudah mencapai double digit terakhir 2023. Nah, untuk ke depan 2024 ini prediksi atau forecast saya ini memang susah diprediksi ya. Namun saya prediksi dia akan membagikan sama dengan 2022 saja, 20% itu 74,6. Di harga saat ini 1365 itu yieldnya hanya 5,4% ya. Karena kenapa kok saya memprediksi membaginya sedikit? Karena dia memang lagi mau beralih bisnis teman-teman ya. Tadi kita ke depan itu kan dia ada target untuk menyeimbangkan antara non batubara dengan batubara ya, dimana tadi kalau kita lihat pendapatannya saat ini itu masih lebih jauh dominan batubaranya. Jadi mestinya dia akan dananya akan digunakan untuk akuisisi lagi perusahaan-perusahaan yang non batubara. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini oke teman-teman ya. Untuk quick ratio-nya selalu di atas 1 ya, bahkan saat ini menyentuh 2. Current ratio juga sama. Debt to equity ratio-nya ini turun ya, sekarang di bawah 1, dan secara jangka panjang ini juga oke ya, ini rendah juga. Paling rendah selama 10 tahun terakhir ya, dari 2013, namun ini sama dengan 2010. Jadi ini cukup oke, meskipun DER-nya ya mendekati 1 gitu ya. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat teman-teman ya, hanya di bulan Juli saja ya dia berpotensi naik di atas 60%, itu 80% teman-teman ya. Di bulan Juli ini potensi naiknya cukup tinggi. Di Januari memang kecil, Februari kecil, Maret juga kecil ya, nanti April Mei 60%, jadi mungkin masih akan turun terus sampai bulan Juli, nanti potensi naiknya cukup tinggi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian untuk secara bandaramologinya kita lihat ya, peta kepemilikan sahamnya ini ada 2 pengendali, Indika Indi Investindo, kemudian PT Teladan Resources. Ini ada komisaris dan direksi dan masyarakat non warkatnya itu 33,7%, punya saham treasury dan ada yang scrip 10 lembar saham. Ya, ini kepemilikan saham komisaris dan direksi, dan info saja bahwa salah satunya direktur utamanya ini Bapak M. Arzad Rasjid ini dia cuti ya, cukup lama karena menjadi tim pemenangan salah satu capres. Ya, ini cutinya cukup lama. Nah, ya, sejak 27 September sampai dengan paling lambat 8 bulan ke depan ya. Paling lambat 8 bulan ke depan dia cuti karena menjadi salah satu ketua pemenangan salah satu capres yang akan berpartisipasi di Pilpres nanti ya, tanggal 14 Februari. Nah, untuk peran investor asing di saham ini, kalau kita lihat ya, partisipasinya tidak terlalu besar, namun korelasinya cukup kuat ya, karena di antara 2 dan 3, dan ini mendekati 2,5 ya, jadi cukup kuat juga mempengaruhi harga meskipun partisipasinya tidak terlalu besar. Dan kalau kita lihat ya, sejak 2023 ini buang barang terus ya, dari 12 bulan dia hanya 1 kali beli. Yang lainnya 11-nya ini buang barang, dan Januari masih melanjutkan buang barang dengan korelasinya 2,4, artinya keseringan kalau buang barang dia cenderungnya hajar kiri, kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih urgent ya teman-teman ya, dia boleh dibilang ini distribusinya aktif ya, hajar kiri, sehingga pasti akan efek terhadap harga, penurunan harga. Nah, kalau kita lihat di saham Indi ini ya, untuk kepemilikan retailnya bertambah setahun terakhir dari 24.000 lah ya, 24.000 menjadi 32.700 ya, telah bertambah 8.700. Jumlah lembar sahamnya pun bertambah, namun average-nya berkurang malah ya. Jadi yang masuk ini lebih kecil ya rata-ratanya, di mana rata-ratanya dulu 50 juta, ini yang masuk 8.700, per orangnya hanya masuk 28,3 juta. Padahal Pak Lokeng Ho ini mengaku punya saham ya, mengkoleksi lagi saham Indi ya. Namun nggak nampak nih, kayaknya di sini nggak nampak karena ketutup banyak investor retail lokal yang kecil-kecil. November ke Desember ini 848 bertambah 34,4 juta per orang ya. Di November ke Desember kalau kita lihat setahun terakhir bertambah 246,9 miliar ya. Jadi memungkinkan juga Pak Lokeng Hong ada masuk di sini karena ini jumlahnya cukup oke, 246,9 miliar sorry ya. Nah, kalau kita lihat perpindahan sahamnya setahun terakhir, kita cek dulu peta kepemilikannya dari 5,2 M. Ya, tadi yang disebutkan itu
lokal corporate lah paling besar karena tidak pengendalinya teman-teman ya. Pengendalinya tadi totalnya kalau saya hitung bentar saya lupa ya, 37,7 ditambah 28% itu 65,7 teman-teman ya. 65,7%. Nah, di sini ya, 65,7% itu pengendali ya. Jadi sisanya berarti di luar pengendali 66, ya anggap aja 65 ya, 1% aja, 1,5% aja teman-teman ya. Jadi di luar pengendali, lokal ID lah yang paling banyak memegang saham Indi ya, di luar pengendali. Kalau kita lihat ya, mayoritas setahun terakhir lokal ID lah yang memborong saham Indika. Ya, siapa yang membuang? Tadi investor asing kita lihat setahun terakhir memang apalagi tahun 2022 sedang cenderung membuang teman-teman ya, buang terus. Ya, semuanya buang ya, dari insurance, perusahaan asing, dana pensiun, institusi keuangan, bahkan investor retail asing ya, reksadana juga buang. Ya, ini buang semua investor asing ditampung oleh investor retail lokal. Nah, pertanyaannya apakah ada Pak Lokeng Hung di sini? Bisa jadi karena ini kepemilikan retail terbesar ya selain di luar pengendali teman-teman ya. Jadi rada berat ya karena yang buang ini uang besar semua, yang nampung investor retail kecil dibantu lokal corporate sedikit dan sekuritas sedikit teman-teman ya. Jadi harganya pastinya akan cenderung turun. Nah, pola sahamnya untuk monthly date sendiri juga sedang distribusi, kita lihat ya. Garisnya dari Januari dari sini naik, kemudian dia naik sedikit ya, naik sedikit harganya naiknya segini. Ya, padahal ini naiknya cuma sedikit, jadi ini cuma markup aja, naik. Nah, setelah harganya naik di atas, dia berhasil jual lagi ya teman-teman ya, lebih banyak jualnya karena garis hijaunya turunnya lebih dalam daripada sebelumnya dan harganya kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini markup untuk dijual lagi ya. Markup dijual lagi, kalau kita lihat dari broker summary, ini ada PG dan YP ini sedikit berimbang ya. Namun kalau kita lihat broker keduanya BK, ya yang sering digunakan oleh institusi asing ya, ini buang barang ya di 11,2 dan BB 8,4. AK juga sama, ZP ini biasanya sekelompok ya. Sedang buang barang, jadi pastinya ini adalah investor asing teman-teman ya yang ada di sini. Nah, kemudian ini review pola teknikal sebelumnya pada saat itu tanggal 22 Mei ya, harganya masih 1880. Saya prediksi dia akan naik ke 2200 dulu, kemudian dia akan turun ke 1600. Ya, nah kita cek di sini. Ya, pada saat itu di sini tadi saya prediksinya turun ke 1800 naik ke 2200. Ini turun ke 1800 naik ke 2200 ya, kebetulan tepat ya. Bablas sedikit ya, naik ke 2200, namun dia turun lagi. Nah, di sini dia nggak turun ke 1600 sebenarnya, namun dia ranging di sini. Nah, dia mencoba breakout dari MA 200, namun ternyata gagal dan malah turun ke 1600 di sini. Bahkan sekarang sudah ranging di bawah 1600 ya, 1400 sampai 1600. Dan saat ini sudah tembus ya, breakdown di 1400, di bawah 1400. Ya. Nah, kira-kira secara arah harga sahamnya ke depan seperti apa. Jadi ini kalau kita lihat secara ini masih akan turun teman-teman ya. Kita lihat tadi yang distribusi uang besar yang nampung investor retail lokal. Ya, kalau misalnya investor retail lokal yang dengan dana besar pun kayak Pak Lokeng Hung, dia nggak mungkin, menurut saya ya, dia nggak mungkin akumulasi secara aktif karena sedang ada yang buang barang. Jadi dia antri aja. Kalau dia antri, ya pastinya harganya akan turun ya. Kecuali Pak Lokeng Hung dia menyeimbangi dengan hajar kanan terus sehingga harganya terjaga. Ya, menurut saya dia akan turun lagi, mungkin dia akan naik, mungkin ini turun langsung nih teman-teman, dia akan turun langsung ke 1250, 1100, dia naik lagi ke 1400 dan dia turun lagi ke 1020, bahkan mungkin prediksi saya bisa di bawah 1000. Ya, untuk Indika ini nanti kita akan lihat lagi update-nya kalau misalnya ada yang request lagi teman-teman ya di next time. Oke, itu saja teman-teman ya untuk analisa Indi, dan terakhir kita masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya sebenarnya naik, kinerja jangka pendeknya masih turun cukup dalam, valuasi murah, rutin bagi dividen, forecast-nya 5,4%, namun ini belum tentu terjadi teman-teman ya. Ini forecast hanya
berdasarkan historical tahun sebelumnya saja. Kemudian seasonality berpotensi naik nanti di bulan Juli, jadi teman-teman mungkin bisa dimasukkan ke watchlist kalau misalnya memang ingin beli lagi averaging down ya. Jadi jangan terburu-buru averaging down. Nanti kita lihat ya dari bandarmologinya sedang ada distribusi besar. Tunggu aja nanti mendekati Juli ya. Barangkali averaging down lebih besar bisa lepas ya di bulan Juli misalnya mau lepas. Kemudian di Desember ke Desember nanti sedang distribusi, Januari juga sedang dilanjutkan distribusinya dan technical sedang downtrend. Jadi teman-teman yang misalnya mau averaging down, ya tunggu saja di tadi ya garis-garis technical support technical itu. Kemudian kalau teman-teman punya data bandarmologi ya dicek aja investor asingnya apakah ada pembelian atau di markup gitu ya. Nah itu saatnya untuk averaging down. Kemudian kalau naik ya mungkin bisa dijual. Kalau sudah BEP, kalau nggak BEP atau masih negatif ya bisa dipakai strategi lain. Oke, itu saja. Terakhir tidak lupa disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham indie ya. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri dan jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Ya, untuk melengkapi analisanya teman-teman. Ini tidak ada maksud untuk mengarahkan ya teman-teman ya. Semuanya saya bahas berdasarkan data. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham indie. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.